今年我们再次邀请移工朋友的家人来到台湾，共享荣耀与感动。来自越南、来自印尼、菲律宾以及来自泰国的得奖人，各位常年投入台湾的产业发展。Kabar gembira berikut ini datangnya buat para pemberi kerja dan calon pekerja migran asal Indonesia di Taiwan. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan atau MOL baru saja mengumumkan kesepakatan baru dengan pemerintah Indonesia untuk memperluas program perekrutan langsung. Jadi mulai sekarang, sektor konstruksi, pemotongan hewan, dan perikanan lepas pantai sudah bisa loh merekrut pekerja langsung dari Indonesia tanpa harus lewat agensi swasta. Taiwan berencana rekrut 10.000 pekerja Indonesia usai pulangkan ribuan buruh asal India. Industri manufaktur Taiwan tengah berada di titik balik yang krusial. Dalam sebuah langkah kebijakan yang mengejutkan pasar tenaga kerja Asia, pemerintah Taiwan dilaporkan mulai memulangkan ribuan pekerja migran asal India dan secara bersamaan membuka pintu lebar bagi 10.000 tenaga kerja asal Indonesia. Langkah ini bukan sekedar rotasi administratif, melainkan cerminan dari standar ketat kualitas kerja yang diinginkan oleh salah satu raksasa industri dunia tersebut. Awal dari ketegangan ini bermula dari serangkaian keluhan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Manufaktur Taiwan. Laporan lapangan menunjukkan adanya jurang yang lebar antara ekspektasi industri Taiwan yang berbasis presisi tinggi dengan realitas etos kerja yang dibawa oleh pekerja asal India. Masalah utama yang disoroti adalah kedisiplinan dalam ekosistem manufaktur yang mengandalkan sistem just in time. Keterlambatan sekecil apapun dapat merusak ritme produksi global. Selain itu, isu kebersihan dan kerapian di lingkungan kerja menjadi keluhan yang sangat dominan. Bagi pengusaha Taiwan, area kerja yang bersih bukan sekedar masalah estetika, melainkan standar keamanan dan efisiensi kerja. Ketidakmampuan sebagian pekerja untuk beradaptasi dengan budaya kerja yang sangat hierarkis dan mengutamakan keharmonisan tim memicu gesekan sosial di dalam pabrik. Di tengah kekosongan posisi tersebut, pekerja migran Indonesia atau PMI muncul sebagai jawaban atas kebutuhan Taiwan. Reputasi PMI di Taiwan sebenarnya bukan hal baru, namun kebijakan terbaru ini mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis nomor 1. Setidaknya ada 5 alasan fundamental mengapa Taiwan lebih memilih tenaga kerja Indonesia. Etos kerja dan ketahanan. Pekerja Indonesia dikenal memiliki ketekunan yang luar biasa. Mereka mampu bekerja dengan ritme yang cepat dan tekanan tinggi tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir. Kemudian, integritas kedisiplinan. Berbeda dengan masalah yang dihadapi sebelumnya, PMI dinilai sangat menghargai waktu dan aturan perusahaan yang menjamin kelancaran operasional pabrik. Lalu kultur kebersihan. Ada kecenderungan unik di mana pekerja Indonesia secara sukarela menjaga kebersihan area kerjanya, sebuah nilai yang sangat sinkron dengan budaya kerja 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shisuke, yang populer di Asia Timur. Adaptasi bahasa dan budaya. Kecepatan pekerja Indonesia dalam mempelajari bahasa Mandarin dasar dan sikap mereka yang santun memudahkan proses komunikasi antara manajemen dan juga buruh. Lalu ada stabilitas kontrak. Data menunjukkan bahwa PMI memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, jarang melanggar kontrak di tengah jalan atau melakukan aksi kabur dari tempat kerja. Rencana perekrutan 10.000 tenaga kerja ini akan difokuskan pada 4 pilar industri utama Taiwan yang sedang tumbuh pesat: elektronik, komponen otomotif, tekstil, dan pengolahan makanan. Bagi Indonesia ini adalah peluang remitansi yang sangat besar. 10.000 kuota baru berarti dukungan ekonomi bagi 10.000 keluarga di tanah air. Namun tantangan besar kini ada di pundak Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia untuk memastikan bahwa pekerja yang dikirim bukan sekedar tenaga kerja kasar, melainkan tenaga kerja terampil yang telah melewati pelatihan teknis dan bahasa yang mumpuni. Kebijakan ini tidak berlalu tanpa riak politik. Pemerintah India menyatakan kekecewaan mendalam dan menyebut langkah Taiwan sebagai generalisasi yang diskriminatif. India bahkan mengancam akan meninjau ulang hubungan perdagangan jika dialog diplomatik tidak segera dilakukan.
Di lain sisi, para aktivis buruh di Indonesia memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu terbuai dengan kemenangan reputasi ini. Mereka menekankan bahwa permintaan tinggi harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang lebih kuat. Isu-isu klasik seperti potongan gaji yang tidak transparan, jam kerja berlebih, dan jaminan kesehatan harus tetap menjadi poin utama dalam negosiasi bilateral antara Jakarta dan Taipei. Langkah Taiwan ini mengirimkan pesan kuat kepada pasar tenaga kerja global bahwa di era industri modern, keterampilan teknis saja tidak cukup. Karakter, kebersihan, dan kemampuan beradaptasi kini menjadi mata uang yang sama berharganya dengan ijazah. Jika Indonesia berhasil mengelola peluang 10.000 kuota ini dengan baik, posisi tawar Indonesia di kancah internasional akan semakin kokoh sebagai penyedia tenaga kerja kelas dunia. Kabar gembira berikut ini datangnya buat para pemberi kerja dan calon pekerja migran asal Indonesia di Taiwan. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan atau MOL baru saja mengumumkan kesepakatan baru dengan pemerintah Indonesia untuk memperluas program perekrutan langsung. Jadi mulai sekarang, sektor konstruksi, pemotongan hewan, dan perikanan lepas pantai sudah bisa loh merekrut pekerja langsung dari Indonesia tanpa harus lewat agensi swasta. Keuntungannya jelas banget. Biaya perekrutan jadi lebih murah, baik untuk bos di Taiwan maupun calon PMI itu sendiri. Lalu bagaimana dengan sistemnya? Pemberi kerja tinggal lapor kebutuhan tenaga kerja mereka ke Pusat Layanan Perekrutan Langsung atau Direct Hiring Service Center, DHSC. Nanti pemerintah Indonesia akan menyiapkan daftar kandidat 3 sampai dengan 5 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu, proses seleksinya fleksibel banget. Bisa lewat cek dokumen, wawancara video, atau bahkan datang langsung ke Indonesia. Teman-teman sekalian, program ini sebenarnya sudah mulai jalan ya sejak tahun 2019. Awalnya cuma sektor manufaktur, lalu menambah ke perawat dan pertanian. Datanya menunjukkan minat ini terus meningkat ya. Dari awal yang jumlahnya hanya 50 orang per tahun, melonjak menjadi 169 orang di tahun 2025 kemarin. Dengan adanya pusat layanan yang menyediakan konsultasi dan penerjemah dui bahasa, proses kerja lintas negara ini diharapkan makin mudah dan semakin transparan. Tahu nggak Pak, Indonesia itu dikenal di luar negeri bukan karena program-program pemerintahannya. Tapi Indonesia dikenal baik di luar negeri itu karena salah satunya ya orang-orangnya yang bekerja di luar negeri. Anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri dan pekerjaan mereka itu bagus-bagus, kualitasnya bagus, bisa dipercaya sama orang-orang sini. Secara tidak langsung Indonesia itu namanya naik. Dan bos-bos di sini mereka percaya dengan kualitas-kualitas kami Pak. Kalau nggak percaya, coba Bapak minta asisten-asisten Bapak itu untuk mencarikan konten-konten anak-anak yang mereka itu menanyai pribumi di sini tentang Indonesia. Apakah Anda tahu tentang Indonesia? Hal apa yang diketahui tentang Indonesia? Tahu nggak makanan Indonesia apa? Tahu nggak ibu kota Indonesia apa? Dan rata-rata jawaban orang sini nggak tahu. Ibu kota Indonesia aja, orang-orang sini tuh nggak tahu Pak. Nah pas kita kasih tahu kan, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Jakarta, nadanya mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu loh Pak. Jakarta, mereka tuh nggak tahu Jakarta. Mereka itu tahunya Bali. Nah kalau Bali mereka tahu, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh di Indonesia. Kalau di luar negeri, Indonesia dikenal sama budaya-budayanya. Coba teman-teman yang bekerja di luar negeri, kalian tanya sama orang lokal, budaya Indonesia apa yang kalian ketahui gitu. Emang budaya apa yang terkenal di Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri? Jarang saya ketahui ada orang luar negeri yang tahu tentang kebudayaan kita. Kalau misalnya tentang pariwisata, Indonesia pariwisata George, Bali, Gunung Bromo, Lombok, Borobudur, mereka rata-rata tahu. Terkenal itu pariwisata di Indonesia. Tapi nama Indonesia harum Pak dengan kami bekerja di luar negeri karena orang-orang sini kalau misalnya tanya, kamu dari negara mana? Indonesia. Oh, ya. Di dalam pemikiran mereka, wah ini SDM berkualitas ini penyelamat bangsaku. Iya, kami ini penyelamat Jepang. Karena negara ini mustahil kalau nggak ada kami, Pak. Jepang ini hancur kalau nggak ada orang asingnya, Pak. Jadi hanya karena menang populasi penduduk, kita jangan sombong dulu. Ini negara, orang pribumi rata-rata pinter semua, cuman semuanya itu nggak ada arti kalau misalnya nggak ada populasi. Dan bayangkan generasi emas 15-20 tahun ke depan itu semuanya pindah ke luar negeri, nggak mau ada yang di Indonesia. Kira-kira gimana, Pak? Hancur bangsa kita nanti, Pak.